Halo pengusaha entrepreneurs, saya dengan Samuel Moses dari distributorbank.com. Kali ini kita akan membahas 5 tipe kepribadian yang dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan sehingga perusahaan bisa berjalan dengan sempurna. Ini dia. Yang pertama adalah tipe kebalikan dari kepribadian mayoritas orang di dalam perusahaan. Ya, jadi kalau ini maksudnya begini. Biasanya orang ramah akan berkumpul dengan orang ramah. Orang yang jutek akan berkumpul sama orang jutek. Orang yang suka gosip akan berkumpul dengan orang yang suka gosip. Nah, sekarang karena kita mengerti tipe kebalikan dari kepribadian mayoritas orang di dalam perusahaan, maka sebisa mungkin untuk yang namanya kompak, bisa kerjasama, bisa asik dalam menjalankan sebuah proses yang terjadi di sebuah perusahaan, maka kita tidak boleh memandang mayoritas ataupun minoritas ya. Kita harus bisa bergaul dengan orang yang ramah dengan yang jutek ya. Terus nanti orang yang mudah putus asa bergaul dengan orang yang semangat. Dengan adanya pergaulan-pergaulan seperti itu bercampur, maka ada dengan keanekaragaman orang yang punya kekurangan akan terlengkapi kekurangannya dengan kekuatan-kekuatan yang ada di orang lain. Orang yang punya kekuatan tentunya pasti punya kelemahan. Kelemahan itu juga yang akan menjadi sumber penguatan ketika dia bisa bergaul dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya, ya. Terus yang kedua adalah tipe multi tugas. Oke. Jadi ini yang pertama ya. Yang pertama adalah tipe kebalikan. Terus yang kedua sekarang adalah tipe multi tugas. Tipe multi tugas yang mau melakukan banyak tugas. Tadi lupa nunjukin. Ya nggak apa-apa, santai aja. Hah? Ini efeknya kan blur kan? Tulisannya kelihatan. Oh, efeknya blur. Ya, ini nggak usah di-cut ya, santai aja. Ya, nggak apa-apa, nanti di video upload aja. Ya, oke guys, nggak apa-apa ya. Ini kesalahan teknis sedikit lah. Nah, ini kelihatan nggak? Kurang dekat. Segini. Terus. Segini? Terus. Segini? Ya, pas. Segini? Oke. Tipe multi tugas. Apa sih? Nggak kebaca ini. Yang mau melakukan banyak tugas. Yang mau melakukan banyak tugas, ya. Oke, pengusaha entrepreneur, sorry ya, ini saya nggak kebaca soalnya di sini nih. Tipe multi tugas yang mau melakukan banyak tugas. Ini adalah tipe-tipe orang yang orangnya tanpa pamrih dan dia orang yang multi talenta, ya. Jadi memang ada tipe-tipe orang yang terkadang orangnya tuh hitung-hitungan di dalam sebuah perusahaan, tapi ya oke lah, nggak apa-apa, namanya juga keberagaman. Cuman yang lebih bagus adalah jika Anda memiliki tim yang tipenya multi tugas, talentanya banyak, maka ini sangat dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan. Jadi miring di dalam sebuah perusahaan ya. Kita akan enak bekerja sama dia, diskusinya juga enak, dan juga kita akan bisa fleksibilitasnya bisa tinggi gitu ya. Kalau orang hanya menguasai 1-2 jenis pekerjaan yang itu terus, maka diajak diskusi, mau diajak apa, jadinya kita bahan pembicaraannya akan minim banget. Nah, itu ya. Terus sekarang yang ketiga, tipe yang dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan oleh pengusaha entrepreneurs adalah bacain dong. Si pembuat strategi yang bisa mengidentifikasi goal-goal panjang. Si pembuat strategi yang bisa mengidentifikasi goal-goal panjang. Nah, ini nih tipenya ya. Jadi Anda pastinya kalau ada yang kerja, terus ada yang melaksanakan perintah, tentunya kalau nggak ada yang ngarahin, ya nggak ada yang bisa menunjukkan tujuan akhirnya seperti apa, maka orang-orang akan kebingungan dan ujung-ujungnya akan menjadi bosan aja sih. Bosan, ini perusahaan mau kemana sih gitu. Maka kita akan membutuhkan tipe orang ketiga ya. Untuk pengusaha entrepreneurs ini kita membutuhkan si pembuat strategi yang bisa mengidentifikasi goal-goal jangka panjang. Apakah Anda sudah punya ya? Atau mungkin ternyata Anda sendiri yang bisa membuat hal-hal seperti ini. Nah, nggak semua pengusaha entrepreneurs Indonesia itu yang memiliki usaha punya bakat seperti ini ya. Ya, saya juga untuk membuat seperti ini nggak terlalu jago sih ya, nggak terlalu bisa gitu. Maka jika nggak bisa, nggak ada salahnya kita berdiskusi dengan tim-tim kita yang
mungkin mereka mempunyai bakat strategi yang bisa merumuskan jangka panjang perusahaan akan jadi seperti apa. Oke? Nah, yang keempat, Analisis yang akan selalu menimbang antara risiko dan hasil. nah, penganalisis yang akan selalu menimbang resiko Dan hasil. dan hasil. Oh, ini tukang analisa berarti ya. Nah, ya, tukang ini adalah tukang analisa. Ya, ini biasanya orangnya agak-agak cerewet ya. Orangnya akan agak-agak skeptis. Skeptis tuh kayak gimana ya? Skeptis itu apa sih? Kayak yang masa gitu aja nggak bisa sih gitu loh. Ah, yang kayak Sebentar. ya. Google Calculator kan ya. Ya. Nanti masuk lagi sebentar. Yang skeptis ya, masa gitu aja nggak bisa, masa gitu aja nggak kepikir sih. Nah, orang-orang seperti ini ya orang-orang seperti ini memang kadang-kadang menyebalkan ya, cuman dibutuhkan di sebuah perusahaan supaya orang lebih aware, lebih nyadar gitu kalau dia ada kesalahan. Dan biasanya penganalisis akan memberikan koreksi-koreksi hal-hal yang harusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Maka kalau Anda belum punya orang-orang yang jutek-jutek seperti ini nih, yang bisa ngasih masukan meskipun kadang-kadang nggak enak gitu masukannya, Anda membutuhkan orang-orang tipikal tersebut. Jadi kalau Anda punya tim seperti ini, jangan dimusuhin, jangan disebelin, tapi Anda harus memberikan mereka support ya. Mungkin kalau mereka ngomongnya terlalu jutek, ya Anda hanya koreksi, ngomongnya jangan begitu dong. Kan jadi orang kan takutnya sakit hati gitu ya. Jadi Anda berikan koreksi ke cara penyampaian, bukan merubah sifatnya. Karena memang Anda pengusaha entrepreneurs Indonesia akan membutuhkan orang seperti ini ya di dalam perusahaannya. Akomodator. Apa nih? Menjalankan perintah tanpa keluhan. Yang mau menjalankan perintah tanpa keluhan ya. Jadi ini adalah sebuah tipe yang boleh dibilang dia adalah orang yang inisiatif, ya disuruh apa aja mau sih ya. Terus dan disuruh sesuatu biasa gercep gitu, gerak cepat. Nah, cuman untuk tipe yang akomodator ini dia perlu pengarahan ya, perlu pengarahan. Dan memang sih dia inisiatif untuk kerjaan yang biasa dilakukan, tapi untuk pekerjaan yang di luar dia biasa lakukan, bisa jadi dia nggak hafal, nggak tahu, meskipun kalau disuruh juga cepet sih. So gini, tipe yang kelima ini ada perasaan kecenderungan nggak enak hatinya tinggi, ya nggak enak hatinya tinggi, mau ngomong sesuatu sama orang lain, takut orang lain sakit hati, maka kita harus memberikan edukasi sama si tipe yang kelima ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen diomongin, jangan disimpan di dalam hati, nanti bisa stres. Lebih baik diomongkan, kemudian biarkan orang lain mengetahui apa yang dia rasakan. Bisa jadi dengan bahasa yang nggak harus yang kasar sih. Kan ngomong sesuatu nggak harus kasar, kita bisa dengan bahasa yang baik, tapi yang penting harus disampaikan. Nah, yang menjadi kelemahan tipe akomodator, kita perlengkapi dengan hal yang menjadi kelemahannya, sehingga kelemahan bisa menjadi kekuatan. So, teman-teman, jika Anda suka dengan tips bisnis, mindset, productivity, terus aku jadi lupa ya. Apa sih? Motivasi yang berhubungan sama bisnis, yang bisa mengembangkan skill untuk entrepreneurs pengusaha Indonesia, maka Anda memilih channel Samuel Moses untuk di-subscribe, di-like, di-komen jika ada pertanyaan, dan juga di-share. Itu adalah pilihan yang tepat banget. Dan jangan lupa kita juga punya TikTok @distributorbangunan. Ya, teman-teman cari ya, sahabat pengusaha entrepreneurs, cari di TikTok, ketik aja distributor bangunan, nanti ada pilihan, ya pilihannya cuma satu, situ aja. Ya, kok jadi error ini. Santai ya teman-teman ya. Ya, kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan Samuel Moses dan juga dengan tips-tips tentang cara menjadi pengusaha sukses yang tak kalah menarik dengan video ini. Ya, sampai jumpa. Salam sukses.